Bang, ini kan saya udah gagal bayar hampir 5 bulan sampai 6 bulan. Tapi sekarang ini kok mulai ada penagihan kembali. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya adalah, Bang, ini kok bisa ngerti ya? Padahal nomor telepon kantor nggak pernah aku cantumin. Cuman memang aku pas lagi daftar pinjaman awal itu saya masukkan tempat saya bekerja. Terus kenapa mereka kok nelpon kantor kita ya, padahal nomornya nggak kita kasih? Ini pertanyaan yang sering saya dapatkan ya, dan ini akan saya bahas. Dan teman-teman mohon untuk bisa menyimak dengan baik, artinya menyimak sampai selesai, supaya paham maksud dari video saya ini, dan kalian bisa tahu bagaimana cara menyebabkan debt collector itu akan kapok dan tidak akan lagi nagih ke rumah Anda. Itu kan harapan kita begitu. Jadi bagaimana caranya debt collector pinjol tidak memprioritaskan kita sebagai daftar dari tagihan. Oke, sebelum menjawab itu begini teman-teman ya. Jadi sebentar saya hapus dulu ya. Di dalam proses penagihan itu ada teknik yang tidak semua orang dikasih tahu, kecuali yang udah pernah daftar sebagai penagih. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Gini, jadi pinjol itu yang pertama gini, dia kan ada dua sisi begini ya, sisi sales ya kan, kemudian yang kedua sisi risk atau ya sisi penagihan lah, termasuk di collection. Bisa tiga sih, kalau saya pakai dua aja, risk atau collection. Atau kalau lebih bisa boleh gini, collection sama risk. Ini bank atau pinjol. Nah, si sales ini ya, kalau pinjol kan marketplace. Ini bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan uang atau meminjamkan uang sesuai targetnya. Ini saya kasih tahu ini dulu biar kalian paham. Terus berikutnya adalah si risk. Ini tim audit biasanya kan ngecek data yang diajukan benar atau tidak, sesuai SOP atau tidak, ya kan. Kemudian collection. Untuk collection ya, si collection ini ya, disitulah yang ada namanya debt collector ya, baik yang desk collector berarti yang menagih melalui meja kantornya, atau yang bill collector penagihan yang datang ke tempat si nasabah. Nah baik, karena kita mau fokus ke FC atau debt collector, maka saya akan mencoba mengasih informasi ke kalian mengenai apa ini, sebentar teman-teman, mengenai ini ya, tugas dari debt collector atau DC atau FC ya. Jadi perusahaan pinjol itu kan gini, saya tadi mau nanya yang apa, 5 bulan gagal bayar, 6 bulan gagal masih ada penagihan. Oke, gini, setiap hari itu kan ada data masuk, data dari masing-masing nasabah yang macet, baik yang macet 1 bulan atau yang macet 2 bulan dan yang macet 3 bulan. Nah pinjol itu kan di sini 90 hari ya, jadi berkutat di 3 bulan aja. Nah orang-orang yang kerja di pinjol yang tadinya dia sebagai sales juga akan memegang bertanggung jawab terhadap nasabah yang dia keluarkan, maksudnya uang yang dia keluarkan nasabah. Jadi di antara daftar list itu dari 1, 2, 3 bulan tuh pasti pertama akan ada prioritas. Nah prioritas yang mereka akan segera hubungi biasanya yang baru telat 1 bulan, itu jangan sampai telat lagi.
Nah, makanya di telat bulan pertama itu gencar mereka kan menghubungi, ya kan. Kemudian setelah itu dia akan mencoba masuk ke prioritas yang kedua yang telat 2 bulan, terus sampai yang ketiga bulan. Itu yang pertama. Yang kedua dari nominal pinjaman atau nominal uang yang dipakai oleh nasabah. Itu mereka akan memprioritaskan itu dari sisi nominal. Kemudian yang ketiga dari sisi jarak. Untuk yang FC lapangan nanti ini ya, sorry saya yang pakai yang ini dulu. Dari sisi prioritas, dari sisi nominal, dari sisi telatnya kayak gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah FC lapangan yang menerima daftar tugas sebagai penagih itu ya teman-teman ya, biar kalian paham. Dia akan mencoba namanya SMS massal, atau kalau sekarang bukan apa boot ya, pakai boot apa istilah sekarang ya, mungkin WA massal atau apalah, pokoknya ada boot sekarang, booster massal ya. Nah, dia akan mencari mana respon yang ada. Jika responnya dari 100 orang muncul 30 orang, maka 30 orang ini akan didata lagi ya. Setelah itu dari 30 orang lagi akan dipilih nominal, jarak, terus sama juga dikasih tahu semua waktu, timing, responnya seperti apa, orang ini tahu nggak soal pinjol, sengaja nggak ini gagal bayar atau tidak. Nah, itu. Nah, maka saran saya bagi kalian yang telat 5-6 bulan ya, ketika mau ada uang, misalnya ada uang kalian mau benar-benar respon, terutama yang telat 6 bulan, gak apa-apa, respon aja. Saya tetap belum ada uang, tapi saya usahakan ini ada uang, hanya bisa bayar pokok. Itu aja dulu coba, kalau mau coba. Kalau nggak mau coba, sekalian jangan dicoba sama sekali. Artinya cuek. Ini kalau mau dicoba, coba kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, maksudnya kalau kalian mau niat bayar tuh menyelesaikan masalah perpinjolan di sisi yang udah telat lama untuk proses negosiasi. Kalau belum, biarin aja dulu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada menjawab, Mas, ini kan nggak saya cantumin tuh alamat kantor, kenapa kok tahu ya nomor kantornya ya? Oke, gini, DC itu Bang atau Mas, Mbak semua, cara menagihnya itu pertama dari nama profil kamu. Nama profil kamu itu ketika di searching di Google muncul apa aja. Oh, medsosnya ini, terus fotonya ini, terus dia kerjanya di sini, temannya ini ya. Mereka akan mencoba segala kemungkinan, cari semua pintu untuk menghubungi kamu gitu loh. Tempat kantor, oh kantornya PT ABCD, alamatnya di sini. Di Google kan pasti ada nomor kantor itu. Atau kalau nggak ada, dia akan tracking ke sistem AI mereka punya sistem juga seperti itu. Jadi itu yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa melakukan penagihan sekencang-kencangnya lagi supaya kalian berespon. Solusinya, kalau kamu nggak punya uang, jangan respon sama sekali. Tapi kan malu Bang sama orang kantor, kamu datangnya teman kantornya, terbuka aja di situ, jangan malu. Oh, baru bisa seperti itu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan buat kalian yang ingin membangun mental lebih kuat mengenai pinjol. Coba kalian masuk grup, bisa sharing dengan teman-teman di situ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.